Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 137. Bingung. Ini juga Kang, rasanya sangat enak. Al-Ghazali menyodorkan mangkok yang berisi krim sop Spiegel. Wajib dicoba mas, ucap Rangga. Ini jujur saja, saya malu tapi mau, ucap pria itu yang kemudian mengambil mangkuk yang diberikan oleh Al-Ghazali dan mencicipinya. Meskipun tidak tahu persis siapa saat ini duduk bersama dengannya, namun Eko yakin bahwa pemuda-pemuda tampan yang usianya masih begitu sangat muda tersebut bukanlah orang biasa. Dari cara bicara dan gaya mereka, sudah tampak jelas bahwa Zidan, peserta rombongannya, orang yang sangat kaya. Namun tetap saja, mereka bisa sangat rendah hati dan menghargainya. Ia hanya seorang tukang foto keliling. Mereka begitu sangat menikmati duduk santai di kafe yang hidangan ala Eropa seperti ini. Begitu pulang ke rumah, Vino langsung cari keberadaan istrinya. Tidak bisa dipungkiri bahwa rasa rindu selalu saja dirasakannya. Ia ingin selalu berada di samping Safira dan mencium aroma wangi selalu memanjakan indera penciumannya. Bi, Safira mana? Vino memandang si Bibi yang saat ini sedang meletakkan secangkir kopi untuknya. Tadi di kamar Mas Vino, jawab si Bibi. Kalau begitu, saya mau langsung ke kamar. Vino minum sedikit kopi yang tadi diletakkan oleh si Bibi. Apa Mas Vino mau kopinya Bibi antar ke kamar? Nggak usah, Bi. Nanti saya turun lagi. Cuma lihat Safira aja. Pada tubuh tinggi dan tegap itu beranjak dari duduknya. Si Bibi tersenyum dan mengangkat jempolnya. Vino berjalan menuju ke kamar. Dibukanya pintu kamar dan melihat kondisi kamar yang beradamkan kosong. Ia masuk ke dalam kamar dan memandang ke atas tempat tidur. Keningnya berkerut ketika melihat Safira sedang tertidur dengan berselimut tebal. Tidak biasanya tidur siang pakai selimut. Apa sakit? Vino mencemas kondisi istrinya. Ia merasa suhu tubuh Safira dengan memakai punggung tangannya. Tidak sakit, Vino mengusap kepala istrinya yang ternyata masih dalam keadaan basah. Apa baru selesai mandi? Vino tersenyum menatap Safira yang sedang tertidur. Beliau televisi yang menyala. Hai Mommy, enak sekali tidurnya. Vino berkata sambil menatap wajah cantik Safira. Mendengar suara suaminya, Safira sedikit menggeliat. Selimut yang tadi menutupi hingga sebatas leher, kini turun hingga ke bagian dadanya. Ternyata baru selesai mandi langsung tidur, nggak sempat pasang baju. Vino mendekatkan hidungnya dengan pipi istrinya. Aroma sabun yang dipakai Safira begitu wangi tercium di indera penciumannya. Kenapa kamu cantik sekali? Sejak kecil hingga sampai sekarang, kamu begitu sangat cantik. Apa kamu tahu sayang, bahwa aku menggumimu sejak kita masih kanak-kanak. Aku tidak tahu apakah itu waktu itu aku sudah mengenal cinta. Vino kagum dengan wajah istrinya. Wanita cantik itu hanya sedikit tersenyum sambil suara yang sama-sama terdengar di gendang telinganya. Aku tadi berencana ingin mandi dan mengajakmu turun ke bawah untuk minum kopi. Namun melihat kamu terus seperti ini, aku ingin tidur bersamamu. Vino mencium istrinya dengan penuh kelembutan. Pria itu kemudian membuka jas yang masih melekat di tubuhnya. Pakaian yang dipakainya dibuka satu persatu tanpa menyisakan apapun. Setelah melepaskan semua pakaiannya, pria itu naik ke atas tempat tidur dengan sangat berhati-hati. Ia merebahkan tubuh polos dan kekar itu di samping Safira dan masuk ke dalam selimut. Vino meletakkan hidung mancungnya tepat di bagian leher istrinya. Dalam posisi tidur seperti ini, ia dapat mencium aroma wangi tubuh wanita yang akan melahirkan kedua anaknya tersebut. Vino memeluk istrinya dan kemudian memejamkan matanya. Niat ingin mandi dilupakannya saja ketika melihat Safira tertidur lelap seperti ini. Sayang, kenapa aku berubah pikiran? Sayang, bagaimana caranya aku bisa tidur bila dia tidur seperti ini? Vino merasa resah sendiri. Mengapa aku bisa sebodoh ini? Sebenarnya aku tidak muka semua pakaianku, sesalnya.
Mana mungkin aku bisa tidak berhasrat, bisa melihat kamu seperti ini. Vino menelan air ludahnya ketika menatap kulit mulus milik istrinya. Kamu ciptaan Tuhan begitu sangat sempurna sayang, sempurna sekali. Bayangkan orang sedang membuat cinta, selalu memberikan ungkapan pujian sesuai dengan apa yang dirasakannya. Meskipun saya iri istri yang sedang tertidur dan tidak mendengarkannya, namun pria tetap mengucapkan kalimat pujian tersebut. Ingin sekali ia membangunkan Safira, namun bila wajah tertidur dengan lelap itu membuat dirinya tidak tega. Mengapa aku jadi tersiksa seperti ini? Aku harus memakai pakaian lagi, tapi aku malas beranjak dari tempat tidur. Batinnya, ia meluk istrinya dan mencium aroma tubuhnya yang selalu dirindukannya. Sepertinya aku harus memakai celana dalam saja. Vino keluar dari dalam selimut. Ia mengambil celana dalamnya dan memakainya. Setelah itu, ia kembali naik ke tempat tidur dan merebahkan tubuhnya di samping Safira. Kalau seperti ini, barulah bisa tidur, ucapnya sebenarnya tidak yakin. Namun, melihat tidur istrinya sangat lelap membuat dirinya ikut mengantuk. Safira terbangun dari tidurnya dan merasakan tubuh hangat saat ini memeluknya. Mas Vino sudah pulang, tanyanya. Selepas mandi, matanya begitu sangat mengantuk, sehingga tidak sempat memakai pakaian terlebih dahulu. Padahal ia sudah berniat untuk dandan cantik dan menyambut suaminya pulang dari kantor. Mas, bangun. Safira menarik hidung Vino yang mancung. Aku ngantuk, jawab Vino yang kembali mendekat tubuh istrinya di peluknya. Mas, ini sudah sore, sebentar lagi maghrib, Safira berkata ketika melihat jam yang menempel di dinding. Mendengar perkataan istrinya membuat dirinya harus segera bangun dan buka matanya. Tadi Vira ketiduran. Safira tersenyum dan mencium bibir suaminya. Kamu menyiksa aku sayang, ucap Vino. Kenapa coba ikut-ikut tidur nggak pakai baju? Tanya Safira sambil mengoreng keningnya. Karena aku lihat tidurmu sangat enak seperti ini, jadi aku menirunya. Safira merasakan gesekan demi gesekan saat ini dilakukan oleh suaminya. Mas, ini sudah mau maghrib, jangan sekarang. Ia sangat tahu apa yang ingin oleh Vino. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.